Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit apa yang disampaikan, saya sangat berterima kasih ya. Terus terang aja dari fase-fase apa yang disampaikan mungkin sudah terlewat dalam artian dari usia. Saya dikaruniai 4 anak, semuanya laki-laki ya. Dari 4 anak berbeda karakter saya rasakan. Dan dari pengalaman sampai saat ini dalam menanamkan ketaatan khususnya, itu benar-benar harus dengan contoh. Sekali saya tidak ke masjid, mereka tidak akan ke masjid gitu. Nah ini yang ingin jadi ganjalan, terus terang saya sangat khawatir Pak ya, dalam ada keterangan wa anfusakum wa ahlikum naro. Nah itu. Sementara kita belum maksimal ketika kita meninggalkan anak-anak kita dalam keadaan tidak soleh gitu. Rugi mungkin bagi orang tua, tidak ada yang mendoakan. Ini ganjalan saya dari apa yang dipaparkan, apakah masih bisa untuk dari usia-usia lewat ya, dari 8 ke atas, apalagi sekarang yang cikal itu mau ke SMA gitu ya. Tapi belum kelihatan ini disiplin apanya gitu. Ini terkadang kita juga merasakan masalah pendidikan terkadang hanya ibu gitu. Dilihat dari madrasah tadi, semuanya ke ibu-ibu. Kita selalu sibuk. Nah ini apakah bisa direview kembali gitu ya untuk ke anak dan bagaimana kiat-kiatnya gitu. Ya, jazakallahu khair. Ini pasti mewakili yang lain. Kita mulai dari tugas laki-laki. Suami itu tugasnya 3. 1, surat Az-Zuhruf ayat 70, udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Membawa istri dan keluarga ke surga, Pak. Wah, ini berat. Yang kedua, yang tadi ayatnya surat At-Tahrim ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Tahapan pembelajaran itu bisa dilakukan di tingkatan berikutnya di usia yang berbeda. Bisa, Pak, hanya dengan cara yang berbeda. Misal, kalau anak kita adalah di posisi tamyiz mumayyiz 7 tahun sampai 10 tahun atau 10 ini adalah mumayyiz awal. Tamyiz atau mumayyiz usia 7 awal, 10 itu tengah. Nanti 15 akhir, maka 15 sudah balikan begitu. Nah, maka yang kedua adalah urutan tempat tidurnya. Usia 10 tahun harus pisah tempat tidur. Maksudnya apa pisah tempat tidur ini? Berarti urusan mahram, Pak. Urusan lawan jenis. Maka 2 yang menjadi fokus di anak itu, kita tetap ajarkan akidah, tapi nyambungnya kedua yang tadi, ke sholat dan lawan jenis. Nah, kata Allah dibawa, sholat ini wajib. Kemudian nanti kalau sholatnya sudah bagus, kita itu akan meninggalkan fahsya dan munkar. Salah satu bentuk fahsya itu adalah berhubungan dengan lawan jenis. Tangan kanan, terus bawa ini tangan kiri, nggak sempat duduk langsung berdiri di situ. Maksudnya itu bagus gitu. Jadi contoh itu harus nomor 1, kita harus menjadi contoh. Dan salah satu program yang harus kita agendakan adalah agenda itikaf. Karena itikaf salah satu yang hilang. Itikaf itu al-habasatu. Memenjarakan diri dari urusan dunia untuk akhirat. Mudah-mudahan semakin dekat nanti anak-anak kita. Maka termasuk saya mengundang kalau anaknya SMA, kalau mau Pak, yuk gabung dengan saya itikaf di Masjid Abu Bakar. Ini masih ada waktu, baru 25 orang, silakan mau gabung, tidak dibatas, tinggal bawa perlengkapan saja untuk itikaf 10 hari full, tidak keluar masjid, makan sudah ditanggung di sana. Jadi silakan bapak-bapak yang punya anaknya SD kelas 6, kelas 4, syukur-syukur SMP sudah mulai masuk tuh balik tamyiz akhir, apalagi SMA silahkan gabungkan. Atau bapak-bapak juga yang sekalian ingin gabung itikaf, mangga bismillah, mudah-mudahan Allah mudahkan. Nanti kita bareng-bareng di situ, khusus 1 tahun sekali fokus 10 hari untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin Pak ya, itu Mas sedikit saja. Karena banyak sekali sebenarnya solusinya. Hanya itu tetap ajarkan seperti tadi susunannya. Akidahnya harus tetap diajarkan, muraqabahnya harus tetap diajarkan, ibadahnya harus tetap dicontohkan. Dan memang miris Pak, hampir 1 bulan ini sebelum Ramadan saya Pak mendapatkan laporan dari ibu-ibu yang sayang banget Pak ini terjadi. Ustadz, anak saya mau nikah sama Kristen. 1 Pak. Yang kedua, Ustadz, anak saya hamil sama Kristen. Dan sekarang disuruh milih, mau ikut dengan suaminya, dengan anaknya, atau
tetap dengan orang tuanya, anaknya dibawa. Wah ini Pak luar biasa, kecolongan Pak. Dan ini mulai muncul lagi Pak, di Tasik sampai Banjar, itu ternyata banyak yang begitu. Apalagi dengan kekuatan media sosial, kita tidak bisa menjaga anak kita 24 jam. Maka kesempatan bangun tidur untuk bapak-bapak, malam hari bangun tidur, jangan tinggalkan berdoa. Ibu-ibu walaupun haid tetap bangun tidur, doakan anaknya. Karena tidak ada Pak yang bisa menyelami relung hati anak-anak kita kecuali hanya Allah. Dan tidak ada yang bisa melindungi anak kita saat kita tidak dekat dengannya kecuali hanya Allah. Semoga Allah mudahkan Pak ya. Karena tanggung jawab kita sangat berat di hadapan Allah. Istri akan dipertanggungjawabkan sama kita, anak dipertanggungjawabkan kepada istri, tapi tetap ujungnya anak itu kepada kita karena istri dipertanggungjawabkannya kepada kita. Maka nanti banyak bapak-bapak yang menyesal ingin balik lagi ke dunia. Sebelum menyesal, bismillah Pak, kita akan maksimalkan, mudah-mudahan Allah mudahkan dan kita menjadi keluarga yang sehidup sesurga. Dengan kalimat ini saya tutup juga kajian ini Pak. Sehidup sesurga, mudah-mudahan keluarga kita sehidup sesurga. Dan untuk bekal terakhir, supaya sehidup sesurga, silahkan dibuka surat Ar-Ra'd ayat 21 sampai 24. Dari 20 sampai 24 itu supaya sesurga benar-benar. Masuk surga bapak-bapaknya, istri-istrinya, anak-anaknya, semua sesurga. Semoga Allah mudahkan. Silahkan dibaca itu ayatnya dan kita amalkan sehingga kita bisa benar-benar sesurga dengan keluarga kita. Mohon maaf para ayah, waktunya diganggu. Terima kasih. Saya melihat ini bahagia sekali. Terima kasih para panitia yang juga ayah sebagiannya. Mudah-mudahan ini nanti menjadi tanda Pak. Baitur Rahman secara khususnya bapak-bapak di rumah, anak-anaknya saya yakin jika pernah ada pertemuan seperti ini Pak, minimal kita teringatkan dan kelak anak kita akan menjadi para pembesar dunia insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.